dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang hakikat negara kesatuan. Yang pertama, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan atau unitarisme yang ditemukan oleh para ahli yang berbeda-beda. Yang pertama, J.F. Strong. Negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintahan pusat. Hal ini yang dimaksud legislatif tertinggi negara dipegang oleh satu badan legislatif nasional, yaitu pemerintah pusat. Dalam konteksnya, pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah melalui hak otonominya. Namun persetujuan akhir tetap dibebankan kepada pemerintahan pusat. Yang kedua, Abu Daud Busro. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal atau terbagi menjadi beberapa negara. Maksudnya, negara hanya satu atau tidak ada negara yang tergabung dengan negara tersebut. Kusnadi dan Haji Ibrahim. Negara kesatuan hanya terbentuk sebagai negara saja dan tidak terdapat negara lainnya di dalamnya, di mana kedaulatan terbagi-bagi dengan negara lainnya. Peran pemerintahan pusat yaitu menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara sepenuhnya, baik di dalam maupun di luar negara. Berdasarkan teori tersebut, disimpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara yang memiliki kedaulatan yang tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Yang kedua, ciri-ciri negara kesatuan. Suatu bentuk negara pasti memiliki banyak karakteristik yang menonjol untuk membedakan dengan negara yang lain. Hal tersebut sama halnya dengan negara unitarisme. Contohnya, hanya memiliki satu UUD yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hanya memiliki satu kepala negara yang dibentuk oleh menteri. Dan yang ketiga, hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. Yang keempat, wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Yang kelima, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Yang ketiga, macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan ini dibagi menjadi dua macam. Jenis negara yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dengan yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan desentralisasi adalah negara dengan seluruh personalnya di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat sebagai koordinator, sedangkan pemerintahan daerahnya hanya melaksanakan pemerintah. Adapun kelebihan negara kesatuan sentralisasi sebagai berikut. 1. Keseragaman peraturan semua wilayah. 2. Keadaannya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. 3. Pendapatan dapat dialokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan. Kekurangan negara kesatuan sentralisasi adalah: yang pertama, kinerja pemerintahan lambat karena luasnya dan banyaknya daerah otonomi yang harus diurus. Yang kedua, peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah sering tidak sinkron, terutama bagi negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan kondisi geografi. 3. Pemerintahan daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif. Yang keempat, peran masyarakat daerah sangat kurang. Sering terjadi keterlambatan respon dari pemerintahan pusat karena pekerjaan pemerintahan menumpuk. Yang kedua itu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan desentralisasi adalah negara yang daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bentuk negara ini terdapat parlemen di setiap daerah. Meskipun demikian, pemerintahan pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Kelebihan negara kesatuan desentralisasi sebagai berikut. 1. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. 2. Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Dan ketiga, tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar. Yang keempat, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Kelima, penghematan biaya karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Kekurangan negara kesatuan desentralisasi sebagai berikut. Terjadi ketidakseragaman peraturan dan kebijakan, terutama antara pusat daerah dan daerah maupun dengan daerah lain manapun. Yang kedua, pembangunan tidak merata, membutuhkan biaya yang besar. Saya akan menjelaskan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bentuk pemerintahan membicarakan secara khusus struktur organisasi pemerintahan dengan menyinggung struktur daerah atau bangsa. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Monarki dan kerajaan, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Republik, yaitu yang kedua adalah republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan menganut asas atau sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dalam keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten. Adapun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Bangsa Indonesia telah bersepakat terhadap pilihan bentuk negara dan bentuk pemerintahan dan tidak ingin mengadakan perubahan terhadapnya. Itu tadi penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.